Wah, lagi heboh nih. Terungkap sudah berapa total kekayaan Raffi Ahmad. Total kekayaannya nggak main-main. Dan diprediksi kuat, Raffi Ahmad akan menjadi pejabat dalam kabinet Prabowo Gibran yang paling terkaya. Ya, karena telah terungkap total kekayaannya memiliki angka yang sangat fantastis banget. Lalu berapa sih sebetulnya harta kekayaan dari Raffi Ahmad? Dan kenapa kita semua nantinya akan tahu berapa dengan total kekayaannya? Iya, karena sebagai pejabat negara, Raffi Ahmad tentunya akan diminta untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Dan di hadapan wartawan, ia juga telah berjanji akan segera melaporkan harta kekayaannya. Nah, teman-teman sekarang pasti penasaran kan? Iya, sebelum resmi harta kekayaannya dilaporkan, berdasarkan info valid, harta kekayaannya sudah dapat diketahui. Merujuk pada laman NetWatchPort, Raffi Ahmad telah diperkirakan memiliki total kekayaan hingga 187 juta dolar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Wow, edan ya. Adapun mengenai rinciannya, salah satu pendapatan tertingginya yaitu diraih dari endorse Instagram yang angkanya mencapai 1,16 triliun. Lalu penghasilan lainnya dari usaha dan bisnis diperkirakan di angka 1,7 triliun. Dan sisanya ia telah mendapatkan uang dari bayaran MC dan AdSense YouTube yang memiliki subscriber sebanyak 26,2 juta subscriber. Maka penghasilannya dari YouTube itu bisa mencapai 577 ribu dolar hingga 9,72 juta dolar atau sekitar 8,29 miliar hingga 132,02 miliar menurut laporan Social Base. Wah, sangat fantastis ya harta kekayaan dari Raffi Ahmad ini. Dan jika dibandingkan dengan harta kekayaan Erick Thohir yang sebelumnya merupakan menteri terkaya di kabinet Pak Jokowi, berdasarkan laporan LHKPN terakhirnya yaitu pada Desember 2023 lalu, bahkan harta Raffi Ahmad jauh lebih besar dibandingkan Erick Thohir. Ya, karena Pak Erick tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,3 triliun. Dan harta ini telah mencakup semua kekayaan meliputi tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, dan lain sebagainya. Menurut laporan harta Erick Thohir, ia telah memiliki sejumlah tanah yang tersebar di berbagai kota hingga senilai 419 miliar. Dan dari segi kendaraan, ia telah memiliki banyak koleksi mobil mewah. Bahkan mobilnya ada yang bernilai hingga hampir 4 miliar rupiah. Sedangkan untuk surat berharga totalnya mencapai 1,7 triliun dan telah memiliki kas hingga mencapai 192 miliar. Serta harta bergerak lainnya mencapai 28 miliar dan juga memiliki harta lain yang nilainya mencapai 149 miliar. Sehingga total kekayaannya mencapai 2,5 triliun. Namun karena memiliki hutang sebanyak berkisar 200 miliar, maka kekayaan bersihnya tercatat sebesar 2,3 triliun. Wah, luar biasa ya. Namun di sini terlihat jelas bahwa harta kekayaan Raffi Ahmad jauh lebih besar dibandingkan dengan Erick Thohir yang menjadikannya nanti sebagai pejabat yang paling terkaya di Indonesia. Namun tentu untuk harta kekayaan Raffi Ahmad ini belum resmi ya, karena kita wajib melihat laporan resmi dari LHKPN untuk Raffi Ahmad yang akan segera terungkap. Nah, kalau teman-teman kira-kira percaya nggak dengan angka kekayaan sementara dari Raffi Ahmad? Apakah betul harta kekayaannya mencapai sekian? Atau menurut teman-teman, jangan-jangan angkanya jauh lebih besar atau lebih kecil? Bantu ya, berikan komentar dan alasannya di kolom komentar ya. Dan buat yang belum tahu, sebenarnya Raffi Ahmad ini saat ini memiliki jabatan apa sih di kabinet Prabowo Gibran? Dan apa aja dengan tugasnya? Serta berapa dengan gaji dan fasilitas yang akan diterima oleh Raffi Ahmad setelah bergabung dalam kabinet Prabowo ini? Karena ada yang bilang gajinya fantastis dan bikin iri rakyat Indonesia. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita akan langsung ulas sekarang ya. Pertama, mengenai jabatan. Raffi Ahmad telah resmi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Negara. Dan
untuk tugasnya adalah berdasarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 137 tahun 2004 tentang penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden. Seorang utusan khusus dibentuk untuk memperlancar tugas presiden. Kemudian dalam Perpres disebutkan bahwa utusan khusus presiden bakal melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Namun tugas tersebut berbeda atau di luar dari tugas yang sudah dikerjakan oleh kementerian atau lembaga yang sudah ada. Aturan mengenai tugas khusus presiden ini termaktub dalam pasal 18 Perpres 137 tahun 2024. Gimana menurut teman-teman? Tugasnya penting nggak? Lalu berapa sih besaran gaji dan fasilitas apa saja yang akan diterima oleh Raffi Ahmad? Nah, untuk besaran gaji menteri diatur dalam PP nomor 60 tahun 2000 tentang hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda dudanya. Pasal 2 PP itu menyebutkan bahwa menteri akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara itu, besaran tunjangan menteri diatur dalam Kepres nomor 68 tahun 2001. Pada pasal 1 ayat 2E, Kepres tersebut menyebutkan menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulannya. Dengan demikian, gaji pokok dan tunjangan yang akan diterima Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden adalah sebesar Rp18.648.000 per bulannya. Namun perlu dicatat, pendapatan 18 juta ini belum menghitung sejumlah fasilitas lain karena Raffi juga bakal menerima tunjangan anak istri, pensiun, hingga dana operasional. Selanjutnya, ia juga berhak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas, sekaligus biaya pemeliharaannya. Beragam fasilitas itu termuat dalam PP 50 tahun 1980 tentang hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda dudanya. Menteri Negara juga berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain. Wah, mantap ya. Gimana nih menurut teman-teman? Gaji dan fasilitas yang diterima Raffi Ahmad besar nggak atau biasa aja? Ya, semoga saja apa yang dikeluarkan negara dan diterima oleh Raffi ini akan berdampak baik ya, dan akan tambah bikin maju Indonesia dalam bidang yang saat ini ia membantu tanggung jawabnya sebagai utusan presiden. Siapa kita? Siapa kita? Luar biasa. Terima kasih. Oke, jadi itulah info update untuk Raffi Ahmad. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.